Perkenalkan, nama aku Sefdeni Serli dengan NPM 21130520060 dari kelas PKB 21. Nah, di sini dalam video ini adalah praktik konseling individual, teori Gestalt, teknik saya bertanggung jawab. Untuk itu, simak video selanjutnya. Konsep dasar. Teori Gestalt merupakan suatu pendekatan konseling yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa individu harus dipahami pada konteks hubungan yang sedang berjalan dengan lingkungan. Friedrich sendiri memandang manusia secara holistik dan memandang manusia pada situasi saat ini, sehingga Gestalt lebih menekankan pada apa yang dialami konseling saat ini dan memusatkan pada bagaimana konseling berperilaku, berpikir, dan merasakan situasi saat ini. Adapun area yang paling penting yang harus diperhatikan dalam konseling menurut pendekatan ini adalah pemikiran dan perasaan yang individu alami sekarang. Perilaku yang normal dan sehat terjadi apabila individu bertindak dan bereaksi sebagai organisme yang total. Tujuannya yang pertama mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan. Kedua, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Ketiga, memiliki kemampuan mengenali, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan diri. Teknik latihan bertanggung jawab sendiri merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu konseli atau siswa agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Kasih Bu. Oh, ini Riza yang semalam udah janjian sama Ibu ya di WA? Iya, betul Bu. Oke, di sini Bu benar manggilnya Riza? Benar. Oke, di sini gimana Riza tadi jalan ke sini? Tadi agak sempet macet sih Bu di Macet jalan. ya? Karena kan masih suasana masih pagi gitu. Mana juga harinya ini kan hari jam kerja, Iya. lagi pada mau kantor, mau ngampus, jadi padat jalanan. Iya benar sih. Jadi agak macet ya tadi di Iya. jalan, tapi untungnya nyampe ya Riza. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, gimana Riza kesehariannya? Saya ini sih Bu, nggak terlalu sibuk karena cuman ke kampus, rumah, main gitu-gitu. Apalagi sekarang kan udah mulai UAS ya. Iya. Riza ikut organisasi atau gimana gitu? Enggak Bu, cuman fokus kuliah aja. Fokus kuliah Iya. aja. Enggak ikut kerja juga ya, kayak Enggak. part time gitu kan banyak ya Iya. mahasiswa. Oke. Riza di sini tinggal sama siapa Riza? Aku sih tinggal berdua Bu sama nenekku. Jadi nggak ngekos ya Iya. sama nenek. Iya, berdua doang tapi kayak sepi banget gitu. Di rumah? Rumah, iya, rumah keluarga deh. Kalau rumah orang tua Riza gimana? Kalau rumah orang tua sih jauh Bu dari sini, di desanya di Lampung Utara. Oh, Utara. Iya, agak kalau mereka dari sini sekitar 2 jam setengah. Kalau naik mobil mungkin sekitar 3 jam atau bisa lebih gitu Bu. Riza kenapa milih Unila? Sebenarnya kan saya sudah ini Bu, udah diterima di dan mau ambil di UI, tapi orang tua saya tuh kurang setuju gitu karena sama-sama di UIN sama BK juga, tapi bedanya tuh kayak ininya tuh di sosial gitu. Kalau di Unila ini BK-nya BK pendidikan gitu, jadi orang tua juga kayak ini kalau bisa ya Unila gitu, karena kayak orang tua juga setujunya di situ gitu. Riza kemarin berarti jalur apa Unilanya? Saya sih kemarin jalur SBMPTN. Oh, SBM, jalur oke. UTS. Alhamdulillah ya Riza Iya. masuk juga. Kalau di rumah Riza ada saudara, kakak atau adik begitu? Kalau saya sih tunggal Bu. Oh, Riza tunggal. Iya, cuman sendiri. Sendiri. Di rumah sepi, di sini juga sepi. Jadi udah biasa. Udah sendiri. biasa ya. Memang jadi kalau anak tunggal itu memang diharuskan apa-apa sendiri ya Riza. Iya. Dan kita juga kayaknya harus deket gitu sama orang tua, karena kalau nggak orang tua ya siapa lagi gitu Iya, teman kita. bener Bu. Iya kan? Iya. Oke, nah di sini
sebelumnya Riza kan belum tahu nama ibu, nama lengkap ibu. Ibu mau memperkenalkan diri. Nama ibu Septiani Sherly. Ibu bisa Riza panggil Ibu Sherly. Di sini ibu salah satu konselor yang ada di kampus kita. Ibu sama Riza belum pernah bertemu ya di dalam mata kuliah ya? Belum ya? Mungkin semester yang akan datang. Mungkin ya, mudah-mudahan Riza. Oke, di sini ibu mau menyampaikan sesi konseling kita. Sebelumnya ibu mau bertanya nih sama Riza. Riza tahu nggak sih apa itu konseling? Belum seberapa paham sih Bu. Tapi pandangan Riza konseling itu gimana sih? Konseling itu kalau dari pandangan saya tuh kayak kita datang ke konselor gitu untuk minta bantuan gitu Bu, biar bisa menyelesaikan masalah atau memberi solusi gitu. Ya, oke, baik. Yang dikatakan Riza itu benar ya, bahwa konseling itu suatu proses bantuan dari konselor yaitu ibu untuk membantu Riza, yaitu konselingnya untuk mendirikan konseli dan memecahkan masalah yang sedang konseli hadapi seperti itu Riza. Nah, di sini perlu Riza ketahui juga ada 4 asas konseling yang akan kita pakai pada sesi kali ini. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana Riza nanti ibu harap Riza terbuka atas cerita Riza. Riza ceritakan saja semuanya dan tidak usah ada yang Riza tutup-tutupi seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada kesukarelaan. Di sini Riza atas sukarela kan datang ke tempat ibu. Iya betul Bu. Tidak ada paksaan ya Riza. Iya. Oke, yang ketiga ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini Riza tenang saja, cerita Riza nanti itu akan ibu simpan, tidak akan ibu umbar kemana-mana, hanya Riza, ibu dan Allah saja yang tahu. Nah, yang keempat di sini ada asas kemandirian. Ibu harap nantinya Riza bisa mandiri setelah sesi konseling ini selesai. Riza bisa mandiri mengucapkan masalah Riza yang nanti selanjutnya yang sesuatu yang akan kita alami seperti itu. Baik. Bagaimana apakah Riza mengerti? Iya. Oke, untuk selanjutnya sesi konseling kita pada kali ini itu berlangsung selama kurang lebih 35 menit Riza. Apabila nanti konseling kita ini kurang atau bisa dibilang masalah Riza belum terselesaikan, itu kita bisa janjian lagi untuk proses konseling selanjutnya seperti itu. Oke, di sini Riza, ibu mau Riza duduknya senyaman Riza mungkin. Oke, gimana Riza udah lebih rileks? Sudah Bu. Oke, Riza bisa sekarang Riza bisa menceritakan apa permasalahan yang sedang Riza alami. Iya Bu. Sebenarnya saya datang ke sini tuh saya tuh ini sih Bu, apa sih atas rekomendasi dari teman gitu, karena saya tuh bilang sama teman saya kalau saya tuh males gitu kerjain tugas, males kumpul tugas gitu, kayak di otak saya tuh nggak ada gitu loh Bu, nggak tugas itu tentang apa gitu ya, saya tuh nggak temu gitu, nggak nyambung pemikiran saya sama tugas itu. Jadi kayak saya tuh kan sering kan Bu kayak minta tolong sama teman gitu. Terus itu saya cerita sama teman saya kan, saya tuh ini kata saya susah nyambungnya, kata saya susah buat ngerjain tugasnya Bu. Terus dia bilang ya udah kayaknya kamu tuh perlu ini, katanya perlu konseling katanya. Terus dia merekomendasiin ke ibu. Oke, baik. Oke, di sini Ibu mengerti ya perasaan Riza ya. Sebagaimana memang mahasiswa itu kan memang dituntut ya Riza untuk mengerti mata kuliah, apalagi kan mata kuliah menyangkut IPK, yang dimana IPK itu salah satu syarat kelulusan kuliah nanti gitu. Nah, di sini kalau yang Riza rasain, Riza itu faktor utamanya itu penyebab Riza males ngerjain tugas itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya saya tuh nggak tahu Bu, kayak malas aja bawaannya tuh pengen tidur, main HP, scroll TikTok, buka IG kayak gitu. Atau kalau main gitu saya nggak malas Bu, tapi kalau kayak saya disuruh berpikir gitu tuh kayak nggak bisa, otak saya tuh kayak susah gitu nyambungnya gitu, kayak
sulit gitu. Kecuali kalau misalnya udah beberapa jam lagi deadline langsung buru-buru gitu, langsung dikerjain gitu. Dan itu pun ngerjainnya tuh kadang nggak sesuai gitu Bu, disuruhnya apa ngerjainnya kayak basi-basi gitu, kayak nggak sesuai apa yang diperintahin gitu, kayak nggak nyambung gitu loh Bu, jawabannya apa, pertanyaannya apa gitu. Nah, oke, sebelumnya di sini eh, oke Riza, sebelumnya Riza di sini memperhatikan nggak sih nilai setiap semester? Oh ya, boleh tahu Riza sekarang semester berapa? Saya sekarang udah semester 4. Semester 4 ya, oke. Riza dari semester 1 ke semester 4 itu tingkat nilai Riza itu menurun atau bahkan ada yang meningkat atau malah stabil? Oh, malahan IPK saya tuh Bu ya, dari semester 1 nyampe ke semester 3 itu kayak malah nurunnya tuh jauh gitu Bu, kayak nggak sesuai gitu. Padahal kayak saya tuh kayak pas dari semester 1 sama semester 2 itu ya Bu, saya tuh selalu ngumpul tugas tuh nggak pernah telat, nggak pernah telat absen gitu. Kalau kan kayak IPK kan kayak nurun drastis banget gitu, kayak jauh banget gitu perbandingannya. Jadi kayak yang saya di semester 4 ini kayak buat saya malas-malasan gitu ya. Bahkan saya udah sering banget Bu nggak absen di aplikasinya itu Bu, udah berulang kali, mungkin udah lebih dari 5 kali jarang absen. Karena mungkin sering kelupaan atau malah iya, sering kebiasaan gitu ya. Jadi karena sering kelupaan jadi ya udah. Padahal kayak kadang kan absennya itu di aplikasi, tapi saya tuh hadir gitu di kelas. Nah kadang itu saya tuh hadir di kelas tapi di aplikasinya nggak absen, kayak gitu Bu. Kadang kan itu ngaruhi nilai. Iya benar. Nah oke, kalau selanjutnya kalau Ibu boleh tahu nih dari faktor pertemanan Riza ini gimana? Kalau faktor pertemanan saya sih Bu, semuanya mendukung gitu, kayak ya kita sama-sama males, cuman kayak ya tugas tuh ya dikerjain gitu Bu, walaupun kadang ngumpulnya telat gitu, tapi kayak ini ayo kerjain, dan tapi udah sama kayak saya udah mepet-mepet dulu baru kepikiran mau ngerjain gitu. Kalau teman-teman saya sih, kalau dari penilaian saya kayaknya mereka nyambung aja kuliah itu, tugas-tugas tuh kayaknya nyambung aja apa yang mereka kerjain. Tapi kayak kenapa giliran saya tuh kayaknya saya ya ampun nggak nyambung banget gitu, apa gitu yang saya kerjain, apa ini yang saya kerjain, yang saya jalanin ini apa gitu, saya nggak ngerti gitu. Makanya kayak saya selalu kadang bingung gitu, kalau misalnya saya mau ngerjain tugas ini yang mana yang mau dikerjain, yang apa ini apa gimana gitu, nggak ngerti gitu. Saya tuh kayak harus ngeliat punya orang dulu gitu loh Bu, baru saya bisa ngerjain saya gitu. Ibu ngerti perasaan Riza karena Ibu juga memang pernah mengalami pada saat masa kuliah. Nah, di sini kalau Riza rasa itu Riza ada nggak sih sempat mikir kan, aduh kok aku nggak ngerti apa-apa ya, apa aku salah jurusan ya? Riza pernah nggak sih? Iya Bu, gitu? karena saya sebenarnya nggak mau masuk ke jurusan BK, tapi orang tua saya, karena orang tua saya maunya saya di pendidikan gitu ya Bu. Kebetulan saya masuk di BK karena saya juga BK itu rekomendasi dari orang tua saya Bu. Sebenarnya saya tuh kayak walaupun saya di pendidikan gitu ya, jadi maunya kayak di PKN gitu Bu. Tapi malah karena saya takut, waktu itu saya pernah nyoba lewat jalur undangan saya nggak masuk, jadi saya lewat tes itu saya nyobain BK sama bahasa Lampung aja, karena menurut saya kayak mungkin saingannya nggak terlalu banyak gitu, tapi ya banyak juga ternyata Bu yang masuk BK. Tapi pas saya udah masuk BK ini kayak saya kayak nggak ini gitu jalaninnya, kayak nggak terlalu enjoy gitu ya. Nggak niat gitu. Awalnya saya enjoy sih Bu, enjoy kayak nikmatin, kayak ambis gitu Bu. Karena mungkin semester 1-2 kan masih ringan, ringan, karena saya juga masih online waktu itu Bu, jadi kayak pasti teman-teman udah ngerjain gitu, jadi saya itu kayak langsung kepikiran harus ngerjain juga. Apa sih namanya, sering nanya-nanya juga ke dosen. Ini bahkan kuliah kadang masuk aja tuh kadang nggak nyambung Bu apa yang dibahas gitu. Oke, nah di sini tadi kita
Oke, tadi tadi Ibu dengar Riza menyampaikan poin bahwa sebenarnya jurusan ini itu Riza tidak berminat ya, tidak sepenuhnya berminat seperti itu. Iya. Berarti di sini yang menyarankan Riza masuk BK ini orang tua. Iya Bu, orang tua. Tapi Riza tidak pernah cerita gitu sama orang tua Riza kalau, Bu, kok Riza ini kayaknya nggak nyambung ya Bu di BK, Pak Riza pindah aja gitu. Tapi Ibu lihat sekarang udah semester 4 ya Riza kan? Iya, waktu itu saya pernah sih Bu kayak cerita gitu. Kata saya sebenarnya saya tuh nggak mau Bu masuk di BK gitu, karena dari dulu sebenarnya cita-cita saya dari kecil tuh saya mau jadi dokter Bu. Dan saya juga karena saya lemah Bu di hitung-hitungan, kayak saya tuh yakin diri saya tuh nggak bakal masuk kalau misalnya daftar kedokteran, kayak otak saya tuh lemah gitu, kayak nggak mampu gitu Bu. Jadi ya udahlah gitu, ikutin mana saya SMA-nya dulu kan IPS Bu. Riza IPS. Jadi iya. kayak nggak nyambung gitu kan, karena IPS itu kan nggak terlalu banyak hitung-hitungan atau tentang gimana. Ya mereka lebih ke IPA ya untuk kedokteran. Iya, bener Bu. Jadi kayak saya sebenarnya cita-cita saya dari kecil itu saya tuh jadi dokter, atau pas saya mau daftar kuliah itu sebenarnya saya tuh mau masuk ke hukum Bu gitu, tapi kayak saya tuh kayak nggak yakin gitu, jadi nggak mungkin bisa masuk gitu. Jadi ya udah terpaksa saya kayak tesnya yang di BK itu tuh atas rekomendasi ibu saya gitu, katanya karena peluangnya banyak katanya, karena kan waktu zamannya saya mau daftar kuliah itu banyak nih Bu yang nyari guru BK, tapi kan setiap tahun itu kan berubah. Pasti berubah, ya. Nggak selalu kita selalu nyari guru BK gitu kan. Kadang udah banyak ke atas sih, kebanyakan guru BK gitu. Jadi saya udah ngomong kan sama ibu saya, kata saya sebenarnya saya nggak mau, sebenarnya saya cita-cita saya dari kecil kan mau jadi dokter Bu, kata saya gitu, tapi saya malah kuliah di BK. Terus ibu saya ngomong, ya udah kata ibu saya, jalanin aja dulu Bu, yang penting ambil gelarnya S1 dulu, kata ibu saya. Ya udah saya jalanin aja dulu, tapi kadang walaupun saya jalanin dulu, tapi kadang kepikiran takut IPK-nya nggak maksimal, takut turun, takut ulang gitu. Riza ini kalau Ibu lihat itu seperti Ibu dulu ya Riza. Ibu dulu sama. Ibu tuh dari semester 1 sampai semester 4 itu pas banget. Ibu tuh sama sekali yang nggak mikir, Ibu nggak mau jadi guru, Ibu nggak mau jadi sarjana pendidikan. Ibu tuh maunya, iya sama, Ibu juga maunya hukum. Ibu mau ngambil hukum, tapi ya sudah rezekinya di BK, dan ibu semester berikutnya, semester 5, 6, 7, 8, Ibu malah senang Riza. Apalagi itu kan memang semester yang akhir-akhir begitu ya, sedang menyusun skripsi, KKN dan sebagainya. Ibu di situ senang, dan Ibu malah sekarang lanjut ke S2. Ini udah, ya alhamdulillah sudah bergelar konselor gitu. Oke, Ibu balik ke masalah Riza lagi ya sebelumnya. Tadi Riza menyebutkan bahwa Riza itu katanya seringnya main HP terus. Iya. Nah di sini Riza itu nangkep nggak sih apa kelebihan dan kekurangan Riza saat Riza memiliki waktu luang, tapi itu tuh malah digunakan HP semuanya gitu. Iya Bu, sebenarnya saya sadar sih, karena HP itu kadang buat saya lupa waktu gitu Bu. Kayak saya buka HP gitu ya, kadang tiba-tiba udah jam segini, tugas belum dikerjain, tapi saya masih tetap lanjut Bu lihat HP gitu, masih tetap nanti aja lah, nanya kawan juga belum, nanya satu belum, ya udah nanti aja gitu kan. Akhirnya kadang udah nanti itu akhirnya kadang telat lah ngumpulin tugas. Jadi di sini menurut Riza faktor utama penyebab Riza malas itu apa sih? Ya HP tadi Bu, HP sama males gitu. Karena saya tuh orangnya suka tidur Bu, saya tuh di mana aja tempat bisa tidur gitu Bu. Abis itu kayak saya tuh kalau udah di kasur itu ya,
nempel kasur tuh pasti yang tidur gitu. Jadi kayak males mau ngapa-ngapain. Bahkan saya tuh gak cuma tugas gitu Bu, saya tuh gak pernah loh Bu ngerjain kerjaan rumah gitu. Kayak bangun-bangun udah beres gitu ya, mau bantu apa juga yang mau dibantu udah beres kan, bangun tidur udah makan Karena gitu. itu udah nempel, kalau udah nempel sama kasur tuh udah males gitu ya bawahnya. Bener Bu, jadi kayak bangun tidur makan justru main HP lagi. Itu pun mandi pun jarang, kali sehari sekali kalau mau ke kampus baru mandi itu Bu. Oke. Nah, di sini dari cerita Riza yang sudah Riza ceritakan dengan Ibu, di sini kita mengambil kesimpulan dulu nih Riza untuk tahap selanjutnya untuk menyelesaikan gimana solusi dari masalah Riza. Nah, di sini Ibu mengambil kesimpulan bahwa Riza ini malas mengerjakan tugas itu karena faktor utamanya itu HP. HP yang dimana itu Riza bangun tidur HP, apalagi kalau udah tidur di kasur itu pasti HP, pasti mager dan sebagainya. Nah, dan di sini Ibu nangkep juga kalau faktor pertemanan itu tidak ada ya Riza. Mereka juga mungkin setara dengan Riza, tapi ya memang mungkin saling mendukung gitu, tapi tidak yang mengerjakannya awal-awal waktu gitu ya. Oke. Di sini Ibu meminta Riza untuk menyusun kalimat di mana kalimat itu terdiri atas permasalahan Riza sendiri dan Riza akhiri dengan saya bertanggung jawab atas permasalahan saya. Seperti contoh begini, saya mengaku salah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Seperti itu. Apakah Riza mengerti? Oke, baik. Riza bisa memulainya. Saya malas mengerjakan tugas dan saya bertanggung jawab atas kemalasan saya. Saya mengambil jurusan BK dan saya bertanggung jawab atas jurusan saya. Apakah itu saja Riza? Oke, setelah Riza mengutarakan perasaan Riza dan diakhiri dengan rasa tanggung jawab tadi, bagaimana sih sekarang pola pikir Riza? Oke, Riza masih bingung ya? Oke, baik. Di sini perasaan Riza sekarang gimana? Gimana ya dulu saya masih bingung, masih kepikiran HP gitu. Saya masih males, masih pokoknya pikirannya HP. Terus saya kamar mandi aja saya bawa HP Bu. Saking ini ya dengan HP ya? Saking saya obses gitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya nih, menurut Riza sendiri, solusi apa sih yang bisa Riza lakukan dengan untuk mengatasi masalah belajar Riza ini? Sebenarnya kayaknya saya tuh kayak perlu motivasi gitu ya Bu ya. Kayak kayaknya juga perlu kayak semangat gitu dari teman-teman orang sekitar gitu. Karena saya juga kayak selalu ngerasa nggak bisa apa-apa sendiri gitu Bu, harus ada bantuan orang lain. Jadi dengar ya, Riza di sini benar sekali. Riza menyebutkan butuh motivasi. Nah, motivasi sendiri itu banyak macamnya ya Riza. Bisa motivasi dari teman-teman, motivasi dari orang tua, motivasi dari mungkin kakak tingkat yang Riza kenal, atau mungkin Riza bisa menimbulkan motivasi itu dari mengikuti seminar. Riza sering mengikuti seminar tidak? Jarang Bu. Jarang ya. Kadang malahan jangankan itu seminar, kayak dapat informasi seminar aja kadang nggak tahu Bu. Oke, nah Ibu harap Riza itu lebih aware gitu dengan seminar yang ada, karena itu tuh berpengaruh loh Riza. Jadi memang seminar itu kadang tuh, loh kok ada seminar ya, kok aku nggak tahu. Jadi memang seminar itu kita sendiri gitu yang mencari tahu sebenarnya gitu. Dan ada aja sih sebenarnya teman-teman kita tuh yang ikut tapi malah nggak mengikut sertakan kita, nggak ngajak seperti itu kan ya. Iya, seperti itu banyak. Nah, di sini juga faktor
motivasi belajar tadi itu bisa dari teman, bisa dari orang tua, dan bisa dari pacar. Nah, Riza sendiri punya pacar nggak? Kebetulan saya nggak punya pacar Bu, karena itulah salah satu penyebabnya kayak Itu berarti menjadikan faktor juga ya. Bener Bu, jadi males-malesan gitu. Oke, di sini karena banyak ya Riza, mahasiswa seperti Riza itu sebenarnya untuk pacar sendiri ini, kita menjalin hubungan dengan lawan jenis ini, sebenarnya itu 50-50 Riza. Ada dia buat penyemangat, ada malah nambah stres sebenarnya. Iya seperti itu. Jadi ya bagaimana kita bisa mengimbanginya saja seperti itu. Sebenarnya kayak ada pacar itu juga bukan faktor utama gitu ya Bu ya, Iya, buat kita benar. jadi semangat gitu. Tapi saya juga kayak Tapi karena butuh juga gitu ya. saya merasa saya butuh gitu Bu, jadi kayak adalah gitu, nggak semangat gitu, ngapain karena nggak ada pacar. Tapi itu sebelumnya udah ada gitu atau gimana? Iya Bu, terakhir waktu pacaran saya dari SMA, terus terakhir di semester 2 Oh, semester atau 2. semester 1 gitu saya pisahnya sama dia. Jadi itu tuh masih semangat tuh, masih ada yang nemenin gitu kan. Pas dia udah nggak ada, jadi males-malesan gitu. Jadi terasa ya Riza perbedaannya. Jadi kayak apa-apa digalauin, dikit-dikit baper gitu. Jadi buat status gitu ya. Padahal nggak perlu gitu, nggak perlu apa sih yang harus digalauin gitu, kayak padahal nggak ada sangkut-sangkut pautannya sama galau, tiba-tiba galau gitu. Galau dikit langsung keinget mantan, padahal kayak galaunya nggak sama dia tapi keingetnya dia. Oke. Jadi di sini memang faktor pacar kita sendiri itu mungkin ada ya, seberapa persen penyemangat kita itu, tapi tidak semua gitu kan Riza. Jadi menurut ibu sini tidak masalah juga kita nggak punya pacar atau kita punya pacar, itu tergantung masing-masing pribadi dari kita menyikapinya pribadinya. Nah di sini kalau untuk teman-teman Riza sendiri kan tadi Riza sudah menyampaikan ya bahwa sebenarnya teman-teman Riza juga sama seperti Riza gitu kan. Cuma memang Riza merasa mereka lebih paham gitu ya. Lebih paham masalahnya. Tapi tetap mendukung ya Riza, kayak seperti ayo kerjain Iya gitu. benar, kayak itu bantuan atau saya nanya mereka nolongin sih kadang. Tapi kan jadi kayak temen-temen juga kayak ini kadang ini apa sih, udah santai aja gitu, orang nanti masih lama, udah nyantai gitu, gampang gitu kan. Tapi giliran udah mau deket langsung Ngejar panik gitu semua. kan ya. Ya tapi alhamdulillah dari situ ya udah sampai semester 4 udah ngerjain berapa banyak SKS. Alhamdulillah, walaupun banyak ngeluhnya, banyak bilang nggak bisanya, alhamdulillah terselesaikan ya Riza seperti itu. Dan untuk orang tua sendiri ya pasti Riza juga disupport ya, apalagi kan ini kata Riza tadi jurusan yang direkomendasikan oleh Ibu Riza. Kalau ayah Riza sendiri itu merekomendasikan juga? Iya Bu, Sama itu ayah sama ibu. Soalnya ayah sama ibu tuh pokoknya merekomendasikannya ke pendidikan gitu Bu. Tapi saya tuh kayak gimana gitu ya, bukan saya gitu loh, kayak nggak pengen ngejalaninnya gitu. Karena penyebab utamanya sih kan kita kuliah buat kerja ya Bu. Jadi kata ibu sama ayah sih, kalau kamu jadi guru nanti orang libur kamu libur juga. Kalau misalnya kamu jadi katakan kamu nanti orang libur kamu nggak libur, kerjanya sampai malam gitu. Ya sebenarnya kan bisa aja saya ambil yang lain gitu, tapi ya saya udah terlanjur ambil BK, saya juga nggak tahu kita dari buktinya ya benar, kita kan nggak tahu. Oke, jadi di sini Ibu minta sekali lagi dong Riza untuk membuat kesimpulan, dan dari kesimpulan itu Riza membuat solusi. Sekali lagi. Solusinya kayaknya saya harus ngurangin di HP, hidup harus lebih produktif gitu, kayak harus lebih rajin gitu, kayak ya kurangin lah hal yang nggak penting gitu. Kayak
apa misalnya lebih ini ke tugas, lebih ini misalnya ke teman. Ada waktunya untuk main HP, ada waktunya untuk mengerjakan tugas, ada waktunya bermain, seperti itu ya Riza. Oke, di sini solusi yang Riza ambil terus sudah bagus sekali, sudah benar. Nah, di sini Ibu cukupkan konseling kita pada hari ini Riza, karena waktunya juga sudah selesai. Tetapi di sini Ibu minta janjian lagi nih sama Riza untuk melihat progres Riza bagaimana ke depannya. Nah, di sini Ibu minta kita nanti bertemu lagi untuk di hari Jumat ya Riza. Apakah itu bisa? Kayaknya bisa kok Bu, saya hari Jumat kebetulan mungkin siang ya Bu. Iya, oke, baik. Nanti kita bicarakan di WhatsApp lagi ya Riza. Iya. Terima kasih Riza telah mempercayai Ibu. Semangat terus buat Riza ke depannya. Semoga cepat lulus, tepat waktu, IPK-nya baik, bisa kumlot. Siapa tahu Riza. Amin. Dan intinya semangat terus. Kalau nggak punya pacar nggak apa-apa, bukan jadi masalah. Itu tergantung dari pribadinya Riza seperti apa menyikapi semua hal yang terkait perkuliahan. Sekali lagi Ibu berterima kasih pada Riza karena telah mempercayai Ibu. Terima kasih Riza. Permisi dulu Bu. Ya Riza, mari mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riza, duduk Riza. Silakan minum. Ya, terima kasih. Gimana nih Riza setelah konseling kita seminggu yang lalu, ada perubahan nggak? Alhamdulillah Bu, udah ada perubahan. Saya kayak udah berpikir lebih maju gitu. Kayak saya udah ngebatasin saya main HP gitu, kayak udah apa ngurangin gitu, jadi kayak lebih produktif, tanya-tanya ke teman gimana cara tugas gitu ya gitu. Alhamdulillah ya Riza. Oke, kalau seperti itu sudah bagus ya Riza, sudah ada peningkatan, Riza tidak main HP lagi, Riza sudah ada peningkatan dalam nilai. Kalau untuk di kuliah sendiri gimana di kelas Riza? Ya alhamdulillah Bu, saya udah memperhatikan pelajaran gitu, saya udah kayak lebih nyambung gitu sama apa yang dikasih dosen gitu. Saya juga sekarang udah mulai ikut organisasi Bu, jadi kayak udah nggak pemalu lagi gitu, jadi udah bisa membaur gitu, jadi kayak HP tuh ya udah gitu, nggak sekedarnya aja gitu Bu. Kalau untuk seminar begitu Riza sudah mulai mengikuti? Iya Bu, betul, saya udah mulai ikut seminar gitu, karena bahkan saya udah jadi kayak pernah di seminar, saya udah jadi ininya Bu, moderatornya. Wah, hebat ya Riza. Iya, Bu, alhamdulillah. Ya, jadi Riza sekarang kalau udah beres kelas itu apa kegiatannya di kampus? Kalau saya sebenarnya abis beres kelas tuh kayak saya nggak langsung pulang tuh, kayak saya nongkrong dulu gitu sama teman-teman, jadi kayak lebih sharing gitu sama teman-teman gitu, jadi kan nggak HP terus. Biasanya saya pulang kampus pulang HP terus, itu kan udah berkurang. Saya lebih sering kayak join sama teman-teman gitu, atau baca buku di perpus gitu. Baca buku ya Riza. Ini kalau Riza baca buku itu buku apa biasanya yang Riza baca? Saya biasanya di perpus itu baca buku ini Bu, ada buku beberapa dosen saya, buku prof gitu. Jadi saya cari Yang buku memang buku mata pelajaran gitu, mata kuliah ya Riza. Oke, bagus sekali Riza peningkatannya. Jadi penyemangat Riza sekarang apa? Sebenarnya saya masih belum punya pacar sih Bu, saya cuma teman-teman aja penyemangat, karena kayak cuma teman-teman yang bikin happy gitu Bu, kayak cuma mereka yang tambah motivasi buat rajin gitu, buat kayak semangat gitu, kayak Ayo kerjain gitu ya. kayak apapun gitu ada mereka gitu, jadi kayak ya udahlah, mungkin emang pacar juga nggak penting menurut saya gitu, jadi ya udah selagi ada teman-teman ya nggak masalah gitu ya. Nah, di sini khusus lagi kan Riza nggak kesukaan lagi cerita dengan ibu, ada masalah Riza bisa ke ibu datang ke sini.
atau Riza bisa rekomendasiin ke teman-teman kalau teman-teman Riza seumpama punya masalah yang sulit diselesaikan sendiri, itu bisa Riza rekomendasikan dengan ibu atau konselor yang lain seperti itu. Oke, itu saja Riza. Terima kasih ya Riza. Terima kasih Bu, permisi. Ya Riza.